Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Trisna Ramadhani dengan NIM 25310306030. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial SketchUp dengan studi kasus membuat 3D pos satpam. Di sini langkah yang pertama yaitu membuat lantai pos. Untuk membuat lantai pos, kita akan membuat bentuk persegi dengan menggunakan rectangle yang berukuran 200 x 200 cm. Seperti ini, lalu kita klik 2 kali pada objeknya, lalu klik kanan untuk membuat make group. Make group ini fungsinya agar objek tidak menyatu dengan objek lainnya. Setelah make group, kita pilih lagi objeknya sampai masuk ke grup untuk lantai yang persegi ini, lalu kita offset keluar yaitu sebesar 50 cm. Masukkan 50, enter. Nah, setelah seperti ini, kita pilih select dulu. Kita klik 2 kali pada hasil offset, klik kanan lalu make group. Setelah itu kita push atau pull. Tapi sebelumnya kita pilih dulu untuk objeknya. Nah, kita klik 2 kali pada objek yang mau di push atau pull. Yang pertama kita push atau pull terlebih dahulu yang lantai bagian luar. Kita pilih, kita tarik ke atas. Kita pull setinggi 20 cm. Kita masukkan 20. Lalu kita pilih select kembali. Nah, lalu kita pilih yang lantai bagian dalam. Kita klik 2 kali sampai muncul titik-titik seperti ini. Lalu kita pull ke atas 40 cm. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk lantai posnya. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu membuat dinding dan opening atau lubang pintu serta jendela. Yang pertama itu kita buat rectangle di atas lantai bagian dalam ini. Kita klik rectangle, kita buat kotak, nah seperti ini. Lalu kita pilih rectangle tadi, klik 2 kali sampai muncul bintik-bintik ini. Kita klik kanan, lalu make group. Setelah itu kita klik lagi, nah sampai kita masuk ke grup dari rectangle tadi. Lalu kita offset ke dalam, kita offset sebesar ketebalan untuk dinding, yaitu 15 cm. Seperti ini. Lalu kita pilih lagi. Kita make group lagi. Nah, seperti ini. Baru kita pilih untuk yang ini, untuk garis offset tadi, lalu kita pull ke atas. Nah, ini kita pull setinggi 250 cm. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk dindingnya. Kita make group dulu untuk dindingnya. Nah, make group. Baru setelah itu kita bisa buat untuk opening. Kita masuk dulu ke grup dari dindingnya sampai keluar bintiknya gini. Baru kita buat openingnya menggunakan line. Cari titik tengahnya, tarik ke atas 200. Untuk ukuran opening pintu yaitu 200 x 100. Seperti ini, lalu kita hapus garis tengahnya. Dan kita masuk lagi ke sini. Baru kita pull garis tadi sedalam 15. Nah, maka dia akan berlubang seperti ini. Baru kita masuk lagi dan kita buat untuk opening jendela. Untuk opening jendela ukurannya 150 dikali 120 cm dengan
tinggi dari bawah dinding sini itu 80. Kita buat pakai line lagi, kita cari titik tengahnya, tarik ke atas jauh 80, dan kita buat untuk sisi sampingnya itu 75. Ke atas 120. Ke sini, ke samping 150. Dan ke bawah lagi 120. Kita tutup di sini. Nah, baru kita hapus garis yang di bawah tadi. Kita masuk lagi ke grup dari dindingnya, baru kita push sejauh sejauh 15. Maka dia akan berlubang seperti ini. Lakukan juga untuk dua sisi lainnya untuk jendela. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk opening pintu dan jendelanya. Akan berlubang seperti ini. Untuk langkah berikutnya yaitu membuat kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, dan kaca. Pertama itu kita buat rectangle di bagian opening yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilih yang ini, kita klik 2 kali dan make group. Setelah itu kita klik lagi untuk masuk ke grup dari rectangle tadi, baru kita offset ke dalam. Offset sejauh 10 cm. Seperti ini. Baru kita make group lagi. Terus setelah itu kita bisa pilih yang tengah ini. Nah, kita delete agar menyisakan dari offsetan tadi. Baru bisa kita klik lagi dan kita pull ke dalam. Kita push ke dalam sebesar 15 atau sesuai dengan ukuran dindingnya. Dan kita make group lagi ya. Seperti ini. Bisa kita lihat kusennya, maka jadi seperti ini. Lakukan juga untuk kusen dari jendelanya. Caranya dengan menggunakan cara yang sama. Nah, seperti ini untuk hasil jadi dari jendelanya. Lakukan juga pada kedua jendela lainnya. Nah,
Nah, maka akan jadi seperti ini untuk kusen pintu dan jendelanya. Untuk bagian sini kita bisa push, kita pilih dulu, kita pilih yang ini aja. Nah, baru kita push ke dalam sampai tingginya sama dengan lantai yang bagian dalam. Seperti ini. Baru kita keluarkan. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini untuk hasil jadi dari kusen pintu dan jendelanya. Selanjutnya, saya akan membuat untuk daun pintu serta jendelanya. Pertama keluar dulu dari grup kusen maupun bukaannya atau dinding. Lalu kita buat rectangle di bagian tengah dari kusen. Nah, seperti ini. Kita tarik garis ke ujung. Nah, sampai terbentuk seperti ini. Lalu kita klik 2 kali dan make group. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kita buat juga untuk kaca pada bagian jendelanya. Kita cari di tengah-tengah dari kusennya, baru kita tarik garis ke atas ini. Nah, lalu make group juga. Lakukan juga pada kedua jendela lainnya. Lanjut. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk kaca dan daun pintunya. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat atap pos. Di sini kita membuat atap pos itu bisa pada luar bangunannya. Semisal kita buat di sampingnya terlebih dahulu agar memudahkan kita pakai rectangle dengan ukuran 350 dikali 350 cm. Nah, baru setelah itu kita mikro. Nah, kita mikro. Setelah itu keluar dari grupnya, baru kita bikin line dengan tanda menyilang seperti ini, karena kita mau bikin bentuk limas untuk atapnya. Nah, setelah itu kita bikin garis bantu di sini. Lalu garis bantu ini kita move ke atas sampai ada keluar garis biru seperti itu. Kita move ke atas setinggi 150 cm. Baru setelah itu kita hapus untuk garis birunya, garis bantunya tadi. Nah, ini kan masih berlubang ya. Kita bisa tutup pakai line. Jadi di sini kita pakai line. Nah, dia akan keisi seperti ini. Nah, sampai tertutup seperti ini untuk atapnya. Baru kita pilih semua objeknya dan kita make group. Nah, seperti ini. Seperti ini untuk hasil jadi atapnya. Langkah selanjutnya yaitu membuat list plank atap pos. Yang pertama itu kita buat rectangle pada bagian atap dari bangunannya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke garis yang tadi kita sudah buat. Kita klik 2 kali lalu micro. Kita klik 2 kali dan kita offset keluar sejauh 75 cm. Setelah itu kita micro. Dan untuk garis yang tadi ada di sini tuh kita hapus. Bentar.
Nah, kita hapus garis yang ada di sini, atau garis hasil offset tadi itu kita hapus. Setelah itu klik 2 kali, kita make group lagi, klik 2 kali, kita make group, lalu kita pull ke atas, setinggi 20 sentimeter. Lalu kita klik 2 kali lagi, kita make group. Setelah itu keluar, jika ingin displaynya ini agak miring ke dalam gitu ya, kita masuk lagi. Nah, di bagian dalamnya ini, bawah, nah ini kita offset ke dalam sekitar 5 cm aja. Nah, lalu kita keluar dari make-upnya, kita masuk lagi sampai yang di samping-samping ini kita delete. Kita delete seperti ini, terus garis-garisnya juga kita delete. Nah, baru setelah itu kita gabung. Ini garisnya menggunakan line. Kita sambungkan menggunakan line. Nah, seperti ini baru kita klik semuanya dan kita klik kanan lalu make group. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk list plan-nya. Nah, jadi untuk side plan-nya kita bisa pindahkan untuk atapnya ke atas side plan. Kita pilih dulu ya untuk objeknya. Nah, seperti ini. Maka akan jadi seperti ini untuk tampilnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat penebalan sudut dinding pos. Kita bisa gunakan line untuk penebalan dindingnya, yaitu dengan ukuran samping sini itu 30 cm. Kita buat dulu untuk garisnya. Setelah itu kita pilih, nah garisnya, terus kita klik kanan, lalu make group. Baru setelah itu bisa kita push. Kita push ke luar yaitu dengan ukuran 6 cm yang sisi jadi seperti ini. Untuk penebalan dindingnya kita lakukan pada semua sudut untuk posnya. Jadi
Maka akan jadi seperti ini untuk penebalan sudut dinding posnya. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan pewarnaan dengan menggunakan paint bucket di sini. Nah, sampai muncul diffuse tray, maka di sini, kita bisa memilih pada bagian materials ini, kita bisa ganti untuk pewarnaan dari bangunannya. Semisal saja saya pilih stone, lalu saya akan ganti pada bagian, lantai luarnya. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk pewarnaannya. Lalu lalu lakukan pada seluruh bangunan dengan, pewarnaan sesuai selera kita. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk pewarnaan dari bangunannya. Selain melakukan pewarnaan, kita juga bisa membuat landscaping untuk, bangunannya. Ini kita bisa pakai rectangle untuk membuat halamannya. Gini, semisal segini aja, terus lalu kita offset sekitar 15 aja. Setelah itu kita push ke bawah, mungkin sekitar 20 senti. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi yang di sini, kita push juga ukurannya 20, kita push ke bawah 20 enter. Nah, seperti ini untuk tampilan landscape-nya. Baru nanti kita warnain di sini, kita bisa kasih, stone yang ini buat trotoarnya. Buat untuk landscape-nya seperti ini atau bisa juga menambahkan objek pada default tray ini bisa kita lihat untuk bagian yang nah ini komponen. Pada bagian komponen ini kita bisa menambahkan objek seperti ini ada kayak kursi taman gitu. Kita taruh di sini aja. Terus ada juga nah ini mailbox atau kotak surat gitu di sini. Dan juga bisa ditambah nih picnic table juga atau bisa nambahin pohon juga di sini. Nah, seperti itu. Buat pohonnya juga bisa kita scale ini. Nah, ini kita bisa pendekin untuk pohonnya. Mungkin segini.
Terus bisa kita tambahin lagi pohon di sini, tapi kita buat lebih kecil aja. Semisal segini. Di sini selain, untuk properti, ada juga untuk orang di sini. Kita bisa menambahkan orang juga di sini, seperti itu. Dan selain itu di default tree ini ada shadows, di mana kita bisa nambahin shadows ini ada juga di sini, kita klik dulu. Nah, seperti ini. Untuk shadow-nya itu bisa kita tentukan di sini itu nentuin bulan sama nentuin jamnya. Jadi kita bisa nentuin jam sama bulan untuk mengatur arah dari bayangannya. Maka akan jadi seperti ini untuk 3D dari pos dan beserta landscape-nya. Sekian itu saja video dari saya, terima kasih.